Tuhan yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang kami puja dan puji. Kami tahu Engkau Allah yang hebat. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, berkatilah kami. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu dari Raja Hizkia. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami, agar kami memiliki keberanian yang sama seperti Hizkia. Dan kiranya Tuhan menyertai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat bagi semua pendengar dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, kita mau bicara tentang jangan takut, dan kita mau belajar dari seorang raja di Israel. Dan teks Alkitab yang akan kita pelajari sepanjang Sabat ini adalah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. Nah, unik pada waktu kita ingin bicara tentang raja-raja Israel. Saudara tahu bahwa zaman dari mulai Saul, Daud, kemudian sampai ke Salomo adalah masa-masa keemasan. Dan terutama pada zaman Salomo. Kita tahu kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Israel menuntut seorang raja pada zaman Samuel. Israel ingin sama kedudukannya dengan bangsa-bangsa lain. Padahal mereka tahu sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tahu bahwa yang memimpin mereka, pemimpin besar mereka adalah Allah sendiri. Teokrasi, Allah memerintah langsung pada waktu itu. Namun seiring berkembangnya zaman di zaman Samuel, mereka melihat betapa enaknya negara-negara sebelah tetangga memiliki raja. Mereka boleh bekerja dan sebagainya. Sehingga ini tuntutan kepada Samuel. Dan pada akhirnya Samuel meluluskan permintaan mereka dengan memberikan kriteria-kriteria, aturan-aturan bagaimana mereka memiliki seorang raja dan apa resiko-resiko pada waktu mereka memiliki seorang raja. Dan yang terpilih Saul, lalu Daud, dan juga akhirnya Salomo. Di masa Salomo adalah masa keemasan bangsa Israel. Oleh karena tidak ada peperangan. Dan bukan hanya itu, Salomo menjadi raja Israel yang paling kaya. Bukan hanya di Israel, Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga banyak negara-negara tetangga ingin berdamai dengan Israel. Mereka memberi upeti, emas, perak, kayu, dan lain sebagainya. Sehingga Salomo menjadi raja yang sangat terkenal di dunia pada saat itu. Namun sayang pada waktu Salomo mati digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Maka dinasti satu dari keturunan Daud ini terputus oleh karena pada saat Yerobeam datang untuk demo, tanda kutip, mungkin inilah demonstrasi secara besar-besaran pertama di dunia menuntut sebuah keadilan. Dan saat itu Yerobeam menuntut keadilan kepada Raja Israel Rehabeam. Namun sayang Rehabeam gagal memahami maksud dari rakyat saat itu. Dan Rehabeam meminta petunjuk bukan kepada penasehat pada waktu ayahnya hidup, namun dia justru meminta nasihat kepada teman-teman sebayanya. Alhasil Yerobeam menarik hampir 10 suku Israel dan akhirnya menyatakan diri menjadi raja di Israel. Dan di Samaria lah mereka membuat kubu-kubu pertahanan. Dan akhirnya karena Yerobeam takut kalau setiap setahun sekali mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan kembali berpaling kepada Rehabeam. Maka Yerobeam mendirikan ibadah palsu, mendirikan rumah Allah palsu, dengan menggantikan segala kekudusan Allah dengan kenajisan, dengan tiang-tiang berhala. Dan akhirnya saudara, maka dua kerajaan yang telah terpisah ini, satu di utara, satu di selatan. Di utara adalah Israel yaitu Jerobeam, dan di selatan adalah Rehabeam atau Yehuda. Mereka memiliki raja-raja yang memiliki sebuah kebiasaan yang hampir sama. Nah, kalau kita melihat raja-raja di
utara di Israel sejak Yerobeam hingga raja yang terakhir sebelum mereka dibuang ke tanah Asyur, maka semuanya jahat di mata Tuhan. Demikian pula yang di selatan, ada yang jahat di mata Tuhan, ada yang baik di mata Tuhan. Kalau di sisi sini, semua jahat di mata Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kita mau pelajari satu sisi di kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Ada raja yang patut kita contoh dalam suasana yang mencekam, yang menakutkan. Dan kita boleh belajar bagaimana dia menang untuk mengatasi masalah kehidupan negaranya dan kehidupannya, sehingga Tuhan luputkan dari segala ketakutan. Nah, salah satu raja yang kita mau pelajari adalah Raja Hizkia. Bayangkan saudara, oleh karena mereka jahat, maka pada akhirnya nanti kedua-duanya memang dibuang, tetapi memang bangsa Israel terlebih dahulu dibuang oleh Tuhan ke tanah Asyur, ya. Sekitar tahun 700-an saudara, mereka dibuang ke tanah Asyur. Nah, kita mau pelajari seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Nah, siapa ini Raja Hizkia? Kalau kita membaca di dalam dua raja-raja pasal yang ke-18, kita akan melihat bagaimana kualifikasi daripada Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia itu naik takhta usia 25 tahun. Atau kurang lebih tahun 715 tepatnya, ia mulai naik takhta dan hampir 29 tahun dia memerintah di kerajaan Yehuda. Nah, menarik, pada waktu kita melihat ada Raja Israel dan Raja Yehuda, utara dan selatan, masing-masing menampilkan siapa ibunya. Nah, demikian pula Raja Hizkia. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Kenapa saya tampilkan ini? Menariknya adalah begini, saudara. Ayahnya, ayah Hizkia atau Raja Ahaz, adalah raja yang tidak takut akan Allah. Bahkan Alkitab katakan raja yang jahat di mata Tuhan. Namun Hizkia, ia memilih untuk hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya yakin ini adalah peran dari ibu. Walaupun suaminya jahat, ia mengarahkan kepada anaknya, "Nak, kamu harus tetap hidup baik, nak, agar Tuhan berkati." Nah, saya menarik oleh karena apa saya tampilkan, penting sekali peran seorang ibu bagaimana mendidik anaknya kelak menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana sih kiprah Hizkia, sehingga saya angkat menjadi sebuah perenungan kita pada sahabat hari ini. Bagaimana kita agar jangan takut dalam menghadapi segala kehidupan ini, dan jangan takut dalam menghadapi segala ancaman mara bahaya apapun, sebab kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Nah, saudara, ini peristiwa ini pada waktu Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, ya. Dan itu terjadi adalah 14 tahun setelah Hizkia naik menjadi raja, ya. Dan Raja Asyur atau Sanherib mengutus utusannya, yaitu juru minuman, untuk mengata-ngatai Israel, meneror bangsa Israel. Itu Yerusalem dikepung, di lockdown oleh bangsa Asyur, sehingga mereka tidak mampu kemana-mana. Mereka hanya bisa ada di tengah-tengah Yerusalem, sebab Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur. Bahkan juru minuman agung dari Raja Asyur, dia naik ke atas tembok kota dan berkhotbah. Khotbahnya bukan khotbah rohani, tapi khotbah mengata-ngatai Raja Hizkia, menghina Tuhannya Israel dengan mengatakan, bangsa mana yang bisa luput dari serangan tuanku Raja Asyur? Semua bangsa takluk, raja ini, raja itu, dan sebagainya. Jadi kamu juga pasti takluk. Nah, kenapa saudara? Bahwa ada satu peristiwa kenapa juru minuman ini mengatakan begitu. Kalau kita lihat bahwa rupanya dia sudah bisa menaklukkan Raja Israel 20 tahun yang lalu. Jadi dia pikir dia juga bisa menaklukkan Raja
Hizkia dengan kerajaan Yehuda, saudaranya saudara. 20 tahun yang lalu bangsa Israel telah ditawan oleh tentara Asyur, ke negeri Asyur dibuang. Dan dengan percaya diri, Raja Asyur ini akan menang melawan tentara Yehuda. Nah, namun kita lihat coba, pada waktu ini juru minuman Raja Asyur menghina Tuhan Allah Israel, lalu menghina raja, tetapi rakyat semua diam oleh karena memang raja telah berpesan, kalau nanti juru minuman mengata-ngatai raja, mengata-ngatai Tuhanmu, jangan engkau berkata sedikit atau sepatah kata pun. Seluruh rakyat tetap tenang. Menurut kepada perintah Tuhan, saya mau katakan, menurut kepada perintah Hizkia maksud saya, turut apapun perintah Hizkia dilakukan. Sehingga tidak ada satupun dari karyawan kerajaan atau rakyat yang mendengar itu untuk menanggapi kata-kata dari juru minuman Raja Asyur. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, 2 Raja-Raja pasal 19. Pada waktu Raja Hizkia mendengar ocehan dari juru minuman dari Raja Asyur yang menghina Allah Israel dan menghina bangsa Israel. Ayat 1 pasal 19. Segera sesudah Raja Hizkia itu mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu perhatikan, mari perhatikan. Lalu ia masuk ke rumah Allah. Satu pelajaran yang penting yang perlu kita bawakan dalam hidup kita adalah manakala kita menerima sebuah masalah, mendengar masalah, jangan engkau bersuara. Jangan sounding dulu kemana-mana, tapi bawa perkaramu ke rumah Allah. Ini satu hal yang penting. Bagaimana Hizkia mampu menangani masalah hidupnya. Bahkan pada waktu Nabi Yesaya mengingatkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk penghujat aku. Sesungguhnya aku yang menyuruh roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar kabar dan pulang ke negeri. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi Yesaya mendengar bagaimana Tuhan mendengar bagaimana Hizkia menyerahkan perkaranya, lalu diutus nabinya. Dia kata, Hizkia jangan takut, kamu nggak akan apa-apa. Mereka itu akan pergi. Sekali lagi kalau kita baca ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu di tangan para utusan. Ia membacanya, lalu pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bentangkanlah masalah kita di hadapan Allah. Jangan bentangkan perkara kita, masalah kita kepada sahabat kita. Seperti Rehabeam, ia gagal menangani masalah bangsanya. Hizkia paham betul Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Ia percaya kepada nabi-nabinya, sehingga ia membentangkan perkaranya di hadapan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau pelajari kenapa, apa rahasianya Hizkia akhirnya mampu untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan pada akhirnya ia menang menghadapi tantangan yang begitu besar, ketakutan yang mencekam bangsanya. Mari kita kembali ke dalam 2 Raja-Raja. Ada 5 resep yang ingin saya bawakan pada Sabat siang ini, agar kita boleh bawa pulang menjadi bekal hidup Anda dan saya untuk boleh kita menang dalam segala perkara. Yang pertama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Hizkia
hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi, resep yang pertama agar kita bisa kuat, kita tidak takut, dan kita mampu mengalami sebuah kemenangan-kemenangan adalah hiduplah benar di hadapan Allah. Hizkia telah memilih, kendati pun kalau Anda baca di ayat sebelumnya, ayahnya adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Namun ia memilih itu hidup benar. Dalam masa-masa lockdown sekarang ini, PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, Anda stay at home. Mari kita pilih hidup benar di hadapan Allah. Ini saatnya kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin Allah izinkan ini virus berkeliaran di bumi ini, agar kita sadar kita perlu untuk lebih dekat, kita perlu mencari kebenaran Allah. Yang kedua, Hizkia berkomitmen membuang dosanya dan juga dosa bangsanya. Satu komitmen yang penting kalau kita baca dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang keempat dan ayat yang keempat saja. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bayangkan, kita tahu peristiwa itu pada waktu mereka bangsa Israel harus berangkat dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Lalu mereka bersungut-sungut di padang gurun yang panas. Mereka kehausan, mereka kekurangan makan, lalu mereka bertengkar dengan Musa. Lalu Tuhan marah, Tuhan mengeluarkan ular-ular beludak yang begitu ganas. Dan banyak di antara mereka yang bersungut-sungut dipatuk dan mati. Lalu mereka ketakutan, mereka seperti wabah. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat tiang yang ada ular di atasnya, dan semua bangsa disuruh melihat tiang ular tersebut, dan pada waktu memandang dia akan sembuh dan ular tidak bisa memagutnya. Nah, ternyata itu saudara, tiang itu masih ada sampai pada zaman Raja Hizkia. Dan itu menjadi sesembahan bagi bangsa Israel. Dan ini kembali flashback oleh karena mereka terkontaminasi dengan raja-raja di sekitar mereka menyembah tiang-tiang berhala. Dan ini yang dibuang oleh Hizkia. Ia buang dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsa itu. Saatnya saudara, kita buang dosa-dosa kesayangan kita, agar Tuhan boleh memberkati kita, agar Tuhan boleh memberikan kemenangan kepada Anda dan saya. Buang. Doakan itu, akui di hadapan Allah, agar Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, Hizkia percaya penuh kepada Tuhan. Kualifikasi yang ketiga ini penting untuk kita kerjakan. Kalau dibilang kita takut, semua bilang takut. Tapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang sangat mengerti kita, bahkan dia punya 1001 cara melepaskan umatnya dari segala kegentaran, dari segala ketakutan. Namun Allah ingin kita percaya penuh. Hizkia percaya penuh. Kita baca ayat yang kelima dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ia percaya penuh kepada Tuhan Allahnya. Bahkan perhatikan, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi kenapa Hizkia berharga di mata Tuhan?
Dan mengapa Hizkia mendapatkan kasih sayang? Oleh karena Hizkia percaya penuh kepada Tuhan. Saat ini Anda dan saya dituntut percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan ini. Kalau kita flashback ke tanah Mesir pada waktu itu, Musa percaya penuh kepada Allah. Waktu Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, buat darah di ambang pintu. Sebab malam ini aku akan membunuh semua anak sulung. Musa percaya penuh dengan bangsa Israel. Sehingga mereka melakukan tepat seperti Allah perintahkan. Sehingga mereka selamat dari wabah kematian anak sulung di negeri Mesir. Dan dari semua tulah-tulah yang ada, maka Israel di tanah Goshen mereka selamat. Kenapa? Kita punya Allah. Allah yang sama, Allah yang melindungi Israel sejak di tanah Mesir. Maka Allah yang sama juga yang sedang berkarya bagi Raja Hizkia. Bahkan Allah yang sama pada zaman Raja Hizkia. Allah yang berdaulat sedang memberkati dan melindungi umatnya pada zaman sekarang. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang keempat, Hizkia berpaut hanya kepada Tuhan. Berpaut artinya ia memiliki kecenderungan hatinya hanya kepada Allah. Dikit-dikit ia datang kepada Allah. Itu makna berpaut kepada Allah. Kita baca ayat yang ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan. Ada keterangan setelah itu. Tidak menyimpang daripada mengikuti Allah. Dan ia berpegang terus pada perintah Allah. Berpaut kepada Allah. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sangat indah, di mana Anda dan saya bisa lebih berpaut kepada Allah pagi dan petang. Kita punya banyak waktu, kendati pun stay at home untuk berpaut bersama dengan Allah. Yang mungkin hari-hari sebelumnya kita tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Kita berangkat kerja harus subuh, lalu pulang mungkin malam, sementara anak-anak ditinggal di rumah, dan pada waktu kita pulang, mungkin anak telah tertidur oleh karena lelah. Kita pun sudah lelah, tidak bisa lagi bercengkrama dengan pasangan kita, lalu mandi dan sebagainya, lalu tidur, saudara. Bahkan tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Saat yang sekarang ini, Allah ingin kita lebih berpaut kepada Tuhan. Menggunakan waktu-waktu ibadah secara kualitas. Bukan hanya kuantitas yang pasti bertambah oleh karena kita tidak sibuk di luar. Pagi dan petang seharusnya menjadi kuantitas yang indah dan kualitas bagi Anda dan saya. Itu makna berpaut kepada Allah. Itulah sebabnya manakala Hizkia menerima masalah, ia dikit-dikit lari ke rumah Tuhan. Dikit-dikit ia membentangkan perkara itu ke hadapan Tuhan. Begitulah seharusnya Anda dan saya. Kita perlu berpaut setiap hari kepada Allah. Membentangkan masalah kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kenapa Hizkia bisa dilindungi dan diberkati Allah, bahkan dilepaskan dari segala ketakutan. Sebagaimana janji Yesaya tadi, jangan takut katanya. Yang kelima, ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Tadi sudah bacakan ayat yang ke-6. Ia memegang perintah-perintah Tuhan dan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia adalah contoh orang yang menghargai sejarah, sehingga perintah-perintah Taurat Musa ia baca, dan itulah sarana pada saat itu untuk bisa lebih tahu kehendak Allah. Dan sarana saat ini adalah ini perintah-perintah Allah. Kita perlu tahu dan kita perlu baca agar kita mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki agar kita kerjakan. 5 rahasia tadi menjadi rahasia yang jitu untuk menghadapi segala ketakutan hidup pada zaman sekarang ini. Yang kita tidak pernah sangka. Kita harus bersosial di dalam media seperti ini. Mau gak mau kita kerja dengan laptop atau dengan handphone, saudara. Seperti
suasana dipaksakan kepada kita. Dan yang lebih penting, memang Allah juga ingin kita lebih dekat kepadanya. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesaya katakan dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara bayangkan janji Tuhan. Aku akan menolong engkau. Bahkan ada kata, aku akan memegang tangan kananmu. Yang memegang, yang membawa kemenangan. Tangan kananku, kata Tuhan, membawa kemenangan. Apalagi yang kita mau takuti, saudara. Bahkan ayat 13, Allah menegaskan, jangan takut katanya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, aku yang menolong engkau. Ini jaminan, sebuah garansi yang luar biasa yang perlu kita dapatkan, saudara. Nah, menarik di Yesaya 41 ini, ayat 10 dan 13 ini, ternyata ada dua kata tangan kanan, saudara. Di ayat yang ke-10, ada tangan kananku, kata Tuhan. Sedangkan di ayat 13, ada tangan kananmu, memegang tangan kananmu. Artinya, saudara, kalau tangan kanan bertemu dengan tangan kanan, hasilnya salaman, kerjasama. Ini yang perlu kita alami. Tangan Allah senantiasa mengulurkan. Kita mau nggak sambut tangan kanan Allah? Agar kita bisa menang seperti Hizkia. Dan kalau kita mau sambut tangan kanan Allah, maka kita tidak perlu lagi takut menghadapi apapun. Dan itu janji Allah pada hari ini. Jangan takut. Anda dan saya, akulah kata Tuhan yang menolong engkau. Kiranya Allah akan memberkati Anda dan saya sepanjang hari Sabat ini. Dan kita memiliki sebuah keberanian, kepastian. Yaitu jangan takut sebab kita punya Allah yang hebat. Allah yang mampu melepaskan bangsa Israel dari cengkeram Raja Asyur. Mereka terbunuh, saudara semuanya. Dan Allah yang sama. Allah yang akan memberkati Anda dan saya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.